Itulah dia opening tanpa suara. Opening mode getar. Kalau kalian tahu, kita tadi habis nonton apa? Tahu nggak? Nggak tahu. Kita habis nonton layanan film kesehatan mental untuk perayaan Hari Mental Sedunia. Tuh, tadi adalah seminar iklan layanan masyarakat. Iya, kita hari ini mau mereview itu ya. Aduh. Hai, selamat datang di Granita Channel X. Seperti biasa bertemu lagi dengan YouTuber terviral, terpopuler, terfunny, fuck man, fuck me in the ass, fuck me in the nose, fuck me in the ear. Fuck me in the nose. Apalagi kita bertemu di segmen kesukaan kalian yang paling kalian tunggu-tunggu, apalagi kalau bukan Di channel YouTube yang punya ODGJ kayaknya deh anjing. ADC, ada apa di car? Oh, di mobil. Di minggu ini, padahal kan bukan minggu, tapi Kamis, yaitu Kamis ini, masih ada Black Panther. Lalu juga ada Black Panther. Black Panther tuh banyak ternyata ya, ada versi IMAX, ada versi biasa. Ya sama-sama aja, udah nggak usah disebutin. Ada yang versi Premiere, ada yang versi 3GP, ada yang versi XXX, ada yang versi 8 bit, sama ada yang versi DC Universe. Lalu ada Sri Asi, masih ada film The Menu yang kayak tai anjing, sapi ya anjing, kalau usah kalian nonton. Ada Keramat 2, mungkin kalau kalian yang selama ini merasa conge-conge, ya kan, yang merasa memiliki gangguan pendengaran, kenapa telingaku ini kurang bisa mendengar ya? Coba kalian nonton itu, kalau masih nggak bisa mendengar, segera pergi ke THT. Karena parah banget. Habis nonton Keramat, kalau masih nggak bisa dengar, aduh, karena itu udah minim sound, ngejreng ya. Ada Violent Snakes. Violent Snakes ini bagus banget. Lu harus nonton sih. Enggak sih. Lu suka gore nggak? Nggak terlalu. Wah, ini bagus banget. Ini kalau yang suka gore, ini bagus banget. Ya, tapi kan gue juga walaupun nggak suka gore, gue beberapa jadi nonton juga. Lalu ini ada film Indonesia lagi banyak ya. Tapi banyak film cinta-cintaan. Yeah. Ada Like and Share. Ini kayaknya bagus ini. Ini film-film bokep gitu ya. Trailernya kayak gitu. Dia kayak YouTuber gitulah. Tapi dia kayak YouTuber OnlyFans gitu kayaknya ya. Bisa jadi. Kayaknya kalau aku lihat trailernya. Terus ada filmnya Megan Fox dan Bruce Willis, Miss Snake in Swiss Fresh. Lagi ada film Indakus kan? Atau udah nggak ada? Ya. Udah turun ya? Udah turun. Ya. 2045 apa ada cinta kalau nggak salah judulnya. Ya, nggak sempat nonton anjir. Udah sempat nonton kayak Indakus, sorry. Soalnya kita habis ini ya promosi buku. Iya. Tapi kita pasti bakal ntar tayang di OTT manapun gua beli OTT-nya. Betul. Ntar kita nonton ya. Pokoknya demi kayak Indakus kita beli OTT-nya, perusahaan-perusahaannya kita pecatin karyawannya semua. Kore. Desibel nih, lu seru gak Desibel kemarin nonton? Gue nggak nonton Desibel. Belum. Ada satu cerita tentang Desibel yang goblok. Apa? Desibel kan gue diajak premiernya kan sama Tem ini. Lu tau gak sih? Lu ada di grup kan? Tahu. Gue diajak nonton premier, biasa lah kan kalau influencer, selebriti. Aku juga selebriti. Kita biasa di undang-undang premier gitu kan. Kadang-kadang aku ajakin juga nih yang orang-orang biasa kan. Kemarinnya gue bilang nggak bisa, tapi besoknya tuh ternyata gue ada undangan makan dinner biasa. Lagi-lagi ya selebriti diundang bukan dinner, lunch jam siang. Lagi-lagi selebriti diundang lunch di restoran mewah. Nah terus gue dateng lah tuh, undangannya tuh di Plaza Indonesia. Wah, ini plot twist banget. Plaza Indonesia kan. Terus kayak ya udah, aku kelasnya jam 2 kan. Terus kayak filmnya tuh aku lihat jam 6 gitu. Terus oh masih bisa ini mah gitu. Terus aku bilang tadi nih, teh mau dong, jadi dong, bisa nih 6 tiket dari Plaza Indonesia. Aku nunggunya di GI gitu. Terus di grup tiba-tiba bilang, udah pada dateng guys, udah nih, aku lagi di Solaria. Terus Kak Tiffany tiba-tiba bilang, maaf ya guys, kayaknya aku bakal telat nyampe di Gandarianya. Gandaria? Gandaria? G-nya Gandaria. Gandaria Indonesia mungkin nih. Ternyata acaranya di Gandaria Indonesia anjing. Dan gue tuh dengan PD-nya nunggu dari jam 2 sampai jam 6 di GI. Akhirnya gue nggak nonton lah Desibel itu. Padahal katanya itu seru banget juga. Goblok bener, sumpah anjing. Gimana? Korin! Nah, bercerita tentang seorang pondok pesantren. Seorang pondok pesantren tuh gimana anjing? Zara adalah siswi teladan di sekolah putri yang ingin segera lulus. Keinginannya segera lulus mendapat hambatan dari Ujai
kepala sekolah pengganti yang punya rencana jahat untuk para siswi. Suatu hari, kedatangan siswi baru bergaya rebel bernama Yolanda. Ujai lalu meminta Zara mendampingi Yolanda dalam masa orientasinya. Uja itu ada singkatannya ternyata, Ustadz Jelani ya. Ustadz Jailani. Zara juga diminta Ujai memimpin teman-temannya melakukan ritual Qorin. Nah, ritual Qorin adalah ritual memanggil kembaran gaib setiap manusia, Kenapa guys. sedih? Usai ritual, asrama tempat Zara dan Yolanda tinggal bersama siswi lain mulai diteror sosok gaib. Kemunculan jin Qorin mulai menghantui dan membuat para siswi melakukan dosa yang tak terbayangkan. Dosa apakah itu? Dosa masturbasi? Ataukah dosa seks di luar nikah? Nah, itulah dia yang menjadi pertanyaan. Nyawa mereka pun terancam, diambil alih oleh jin Qorin. Zara, Yolanda, dan teman-temannya bersama dua pengasuh asrama, Umi Hana dan Umi Yana. Hana tuh yang istrinya Dia Jelani. Anissa. Harus memberanikan diri bangkit melawan jin Qorin. Sanggupkah mereka melawan sisi kelam dan jahat dari diri mereka? Nah, film ini tuh Lu diproduksi bacanya kayak gitu kayak sinopsis Pokemon anjing. produser Susanti Dewi, direktur Jinanti Rune. Nggak, Sunda tuh nggak selalu ada di akhirnya. Gitu anjing. Writernya ada Lele Laila, Jinanti Rona, dan castnya ada Zulma Maharani, Omar Daniel, Agni Haq, Dea Anissa, Naima Aljufi, Yusuf Mahardika, Putri Ayudhya, Cindy Nirmala, Alisa Abedin, Prit Timothy, Kok Prit Timothy? ini Prit Timothy, Ya Prit Timothy aja bacanya, kenapa Prit? Ridan Raul, Kanye West, Kenapa Billie ada- Eilish, Ivy, dan Raul Lemos. Oke, jadi jujur ceritanya aku baru tahu setelah membaca ini ya. Iya sama gue juga. Jadi dari tadi aku di film itu aku sepanjang film kayak Ini gimana nih? Dan aku benang merahnya apa nggak ngerti. dan aku menyalahkan film ini tuh ke cerita, storyline, dan aku baru tahu ternyata yang bikin cerita itu yang nulis KKN. Pantas saja ya mereka kelihatan bingung karena kan KKN plek-plekan dari buku langsung aja dijadiin film. Iya betul, isinya yang di buku, yang di thread, itulah dia yang di film. Jadi film. Jadi mereka nggak perlu memikirkan dialog, nggak perlu memikirkan apapun. Betul, kayak tinggal nggak ada- nulis seperti menyalin tugas sekolah yang dilihat dari teman di pagi hari. Gitu. Kayak perkembangannya tuh kayak minim banget, kayak Nah. nggak terlalu ada perkembangan. Tantangannya adalah di sini mereka harus mencari cerita baru, menulis ide-ide segala macam. Terlahirlah sebuah film bangsat ini. Filmnya Iya. sedang tayang di bioskop dan update terakhir 600.000 ya. 600.000 ya? 600.000 angka yang oke ya untuk film horor ya. Karena setahu aku kalau film sekarang yang angkanya di 600.000 tuh itu udah masuk 15 besar. Iya, udah masuk film yang 15 sampai lumayan sukses. 15 sampai 20 besar film terlaris 2020 gitu. Jadi udah termasuk oke. Ada 600.000 orang yang korinnya tertahan seperti kita. Oke, buat kalian yang tidak mau kena spoiler, karena selanjutnya kita akan membahas spoiler tak, silakan kalian keluar dari sini, babi pelet. Astagfirullahaladzim. Setelah kalian nonton, kalian balik lagi dong ke sini, please, 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 balik ke sini, nonton sampai habis, please. Langsung aja ke hal yang kita suka karena film ini kayak apa ya, bisa dibilang kayak biji kambing ya. Kalau yang aku suka pertama itu adalah setnya. Setnya, suasananya Betul sih. di desa-desa gitu ya. Terasa sekali embun-embun pagi yang adem ya. Embun pagi adem desa. Terasa sekali suasana santri yang hangat, yang ramah. Yang suasana santri yang di pesantren pedalaman begitu. Meskipun gue nggak pernah Masuk pesantren. masuk pesantren, tetapi di benak gue pesantren adalah tempat yang adem karena itu kan tempat agama kan. Iya, iya. Nah, itu tergambarkan sekali di awal-awal film, tempat yang adem, tempat yang nyaman dengan orang-orang yang ramah-ramah gitu. Mereka dengan baik bisa menggambarkan suasana pesantren itu seperti apa. Iya, betul. Selanjutnya adalah acting, menurut gue juga tidak ada masalah. Benar-benar semuanya bisa mendeliver setiap peran dengan baik. Pemeran utamanya ya, gue nggak mau dulu bicara tentang cameo-cameonya. Yang menurut gue cameo-nya harusnya mukanya disensor-sensor aja. Jadi kayak Karena ekspresinya bikin salvo. ya, Gila. Gue tahu nggak semua orang tuh bisa acting, tetapi
melihat adegan itu harusnya suasananya tegang. Iya, jadi malah gue, ini sekumpulan orang yang dirasuki raja kera sih sebenarnya. Siluman raja kera gitu. Iya, ya. yang dirasuki oleh penyakit siput gila ya. Karena Suasananya- aneh banget suasananya anjing. kayak gitu. Cameo-nya aneh parah. Gue nggak tahu apa yang terjadi, tetapi gue merasa Thomas and Friends actingnya lebih bagus daripada Thomas and Friends siapa? Yang ini, yang kereta-kereta itu, Thomas kereta. Ya kan itu bukan manusia, goblok. Tetapi untuk pemeran utamanya nih, mulai dari Umi-nya, terus ke 4 sahabat itu si Yolanda, si Yolanda, Rara, Zahra, Ica, Gendis. sama Gendis. Wah. Wah, itu bagus banget actingnya. bagus banget meskipun gendis, lu berisik banget anjing kadang-kadang. kayak jakun lu tuh pengen gue Kan nggak ada cabik. jakunnya cewek. Oh iya nggak ada jakun ya. Mm-mm. Cewek bicara langsung dari mana dong? Langsung dari empedu kayaknya. Oh suara empedu. Suara empedu itu yang kita dengar selama ini. Oh begitu, pantas agak hangat mulut cewek ya. Jadi kayak gendis, suara lu tuh kekencengan ya. Iya. Tetapi itu cukup mengganggu sebenarnya, cukup mengganggu di beberapa adegan. Tetapi untuk aktingnya gendis, oke, sangat Stresnya oke. dapet sih Stresnya pas kucingnya mati, stresnya dapet. Ketika dia juga bertemu ini Korinnya yang lagi memakan mayat kucing, kucing, ya. itu juga sangat Bagus. dan yang jadi korinnya kan dia juga. Nah, iya betul. Ya kan, berarti kayak aktingnya dia sebagai setan dan aktingnya dia sebagai manusia tuh wajib diacungi jempol. Iya, wajib diacungi jempol sih, bagus. Acting nggak ada masalah untuk Pemeran utamanya. Dialog juga nggak ada masalah. Dialognya tidak keris, dan gue bisa mengkonfirmasi bahasa Sundanya itu lumayan natural, bagus. Cukup ya, nggak wah tapi cukup natural dan terlihat kayak ya itu beneran kayak di pesantren di pelosok-pelosok Jawa Barat, Cikapundung itu ya. Tadi gue lihat, gue nggak itu Cikapundung. Kalau kalian pernah baca bukunya Teresa yang Sawarga Malapetaka, itu kan juga ya seperti Bear Gombel tuh lidahnya panjang. Nah pokoknya tuh latar belakangnya tuh di desa-desa gitu, di desa pakai bahasa Sunda. Nah itu kayak gitulah perasaan menonton film ini tuh, dan buku itu adalah buku yang bagus banget. Jadi menurut gue untuk bahasa Sunda mereka tuh bagus banget sih menurut gue sih. Iya. Untuk dialognya, dan dialognya tuh nggak ada yang bikin Cringe gitu ya, ya? bikin bulu jembut berdiri tuh nggak ada. Waktu nonton Bukan Cinderella, bulu jembut gue sampai berdiri, sampai tajam-tajam kayak lagi pakai pomade. Warna aku suka banget sih. Warna di pagi hari, warna saat malam juga nggak terlalu gelap. Iya, lampunya juga bikin suasana mencekamnya dapet sih. Mencekam, lampu pijar itu. Sama lampu mainin ada lampu-lampu merah, biru, kayak perpaduan kayak gitu loh. Ya, warna aku suka sih warna di film ini tuh. Nggak yang gelap banget sampai bikin sakit mata. Oke, dialog udah ada lagi nggak yang lu suka? Dialog Oh ini sih, beberapa jump scare menurut gue cukup creepy. iya betul. Yang pertama adalah jump scare cermin ketika... Wah, jump scare cermin gila terbaik. Jump scare cermin itu adalah menurut gue jump scare terbaik di film horor tahun ini. Nggak ada setannya. Nggak ada setannya, bener, anjing. Nggak ada setannya. Jadi kayak dia cuma bercermin. Cuma lagi creepy-nya sikat dapet. gigi. Dia berhenti sikat gigi, tapi orang di dalam cermin masih sikat gigi. Wah, Dan lu bayangin, itu cukup membuat jadi kayak Parno. itu cukup membuat parno. Lu bayangin kalau lu malam-malam sikat gigi lagi begini-begini, pas lu lihat di cerminan lu, dia masih sikat gigi. Lu nya Iya. udah berhenti, anjing sih. itu aduh. Syukurnya di kamar mandi gue nggak ada cermin sih. Kamar mandi gua ada babi. Di kamar mandi gue kalau sikat gigi tuh di kamar, karena ada cermin kan di kamar. Gue sikat gigi di kamar. Terus buangnya baru ke WC lagi. Enggak juga, gue telan biasanya. Beraknya juga di kamar. Lu telan juga berak lu. Iya. Iya lagi, goblok banget. Kencing di kamar juga gue. Lu telan juga kencing lu. Iya. Callback. Jatuhnya ke ODGJ ya. ODGJ bener ini gua, syuting sama ODGJ anjing. Beraknya sendiri dimakan, kencingnya sendiri dimakan anjing. Nah gitu. Terus beberapa adegan kesurupan menurut gue juga bisa Adegan surupan yang pertama tuh cukup bagus tuh. bisa dinikmati ya menurut gue, kayak Yang di pendopo itu yang di balai-balai itu. iya yang kesurupan massal kan. Bukan yang masal, Yang mana? yang ada tiba-tiba digotong kan. Iya itu kan kesurupan massal. Nggak masal, cuma 2 orang doang. Ya itu termasuk massal kan, mana lu tahu kalau ternyata semuanya tiba-tiba kesurupan kan langsung di-cut paginya. Menurut gue itu bukan kesurupan sih. Kalau massal gitu bukan kesurupan, lebih ke bakteri loncat itu. Bakteri kesurupan loncat itu ada loh.
Tapi enggak kesurupan kan enggak bakteri. Dari bakteri tolol. Masa kesurupan dari bakteri anjing? Kalau gitu lu bawa ke dokter bukan bawa ke ustad. Ada namanya bakteri kesurupan loncat. Jadi itu kayak kalau satu orang kesurupan, bakteri itu meloncat sampai jadi pandemi nanti. Kalau tidak ditangani. Kalau kesurupan itu dari bakteri, Ustadz kalau mau ngeruqyah itu doanya harus dari BPOM dulu. Nah, justru itu. Ribet. Justru itu apa? Justru itu pemuka agama, gak cuma ustadz, gak cuma pendeta, harus divaksin. Divaksin bakteri loncat. Di klinik sekarang sudah gratis karena sekarang ini pemerintah udah melihat ini udah mulai ke arah-arah endemi ini. Catatan hitam film Corin. By the way, gue nggak tahu ya kenapa akhir-akhir ini film-film itu suka banget dengan judul-judul kok. Entah Kodrat, tiba-tiba Corin. Selanjutnya ini mungkin Goblok anjing. Nah, tetapi Corin ini menurut gue adalah suatu film yang sangat dipaksakan. Film ini sangat dipaksakan pesannya dari segi manapun. Film ini tuh ingin memberikan sebuah pesan, tetapi dia sendiri yang menghancurkan pesan itu di filmnya sendiri. Betul. Menurut gue seperti itu. Oke, jadi kita jelaskan saja ya. Jadi konteksnya adalah di pesantren ini tuh ternyata dipimpin oleh seorang ustadz yang cabul. Bukan cabul juga, dia tuh apa? Ya cabul. Sesat. Iya sesat. Dan cabul. Garis besarnya dia sesat, karena dia sesat dia bisa mencabuli gitu kan. Si ustadz ini sebenarnya ceritanya sangat simpel dan bisa berakhir dalam waktu 15 menit. 15 menit mungkin ya. Jadi kayak ustadz ini tuh sesat. Dia tuh menjalankan ritual Corin, yaitu untuk mengeluarkan Corin dari tubuh siswa-siswinya, di mana siswi-siswinya itu yang akhirnya Corinnya ditangkap dan akhirnya bisa dikontrol sama dia. Iya betul. Nah, konsep Corin ini sendiri itu menurut gue tidak jelas di film ini. Iya. Gue nggak tahu ya sesuai ajaran agama Islam karena gue bukan Muslim. Kalau yang gue tahu sih Corin itu dia udah ada mendampingi manusia dari manusia lahir sampai manusia mati. Iya, maksudnya gue nggak tahu. Dan dia tuh sebenarnya dia beda. Jin. Iya, semacam jin gitulah. Dan dia beda sama manusia. Tapi yang gue tangkap di film ini seolah-olah Corin itu ditempatkannya kayak arwah keluar dari tubuh manusia terus masuk lagi. Padahal sebenarnya kalau yang gua tahu itu Corin tuh beda sama manusia. Setauku kan kalau lu bilang Corin tuh jin itu berarti kan spesies tersendiri kan? Iya, dan dia menyerupai manusia setahu gua ya. Maksudnya kayak ya spesies yang diciptakan Tuhan, jin itu kan. Iya. Nah, berarti kan ini dua sosok yang berbeda nih, manusia sama Corin. Tetapi somehow si ustadz ini dia menangkap Corin ini untuk mengontrol manusia ini. Padahal mah kalau setahu gue kalau diinin Corinnya ya udah, maksudnya kayak Corin aja gitu misalnya. Iya, nggak ada pengaruh apa-apa sebenarnya. Kayak ibaratnya Tuhan punya ini di pikiran gue ya. Ibaratnya Tuhan punya let's say makhluk hidup dua, yang satu A, yang satu B, jenisnya sama. Makhluk hidup, yang satu makhluk gaib, yang satu makhluk. Enggak, maksudnya makhluk. Iya. Tuhan punya makhluk dua, yang satu A, yang satu B, gitu kan. Tiba-tiba ada orang lain datang menangkap makhluk B. Iya. Yang makhluk A harusnya tidak terpengaruh dong. Iya. Tidak lantas makhluk A ini juga terseret ikut begini. Iya. Gitu kan. Jadi seolah-olah di film ini Corin itu adalah nyawa manusia gitu. Nah, gue juga sebenarnya detailnya tuh nggak terlalu mendalam ya soal apakah kayak Corinnya kalau ini manusianya terpengaruh, apakah kalau manusianya kenapa Corinnya terpengaruh, gue nggak terlalu mendalam ya soal mungkin itu. Kalian bisa kasih, mungkin yang lebih tahu paham agama ya, mungkin bisa tolong dijelaskan di kolom komentar, karena menurut gue ini tuh pentingnya kenapa? Karena akhirnya buat orang yang nggak mengerti agama Islam seperti gue, jadinya gue punya persepsi yang berbeda tentang Corin gitu. Tapi gue pun yang orang Islam yang menurut pemahaman dasar yang gue tahu ya, itu beda. Film ini nggak mencerminkan pengertian Corin yang sebenarnya. Jadinya sekarang di pikiran gue, Corin itu adalah bukan jin, tetapi Corin itu adalah nyawanya manusia gitu. Ketika ditarik, manusia itu jadi kayak linglung, kayak zombie aja kayak gitu. Zombie, terus masa manusia bisa kesurupan Corinnya sendiri, tetapi kesurupannya itu bukan yang Iya ya, berarti dia yang orang-orang kesurupan itu pada kesurupan Corinnya sendiri ya? Iya. Masa manusia bisa kesurupan Corinnya sendiri dan Corinnya itu ingin mencelakai dia gitu, kayak dicekek, ditarik jilbabnya, dibanting, di apa.
Korin apa sebenarnya gitu. Gue nggak tahu dan bukan kapasitas gue juga untuk mengeluarkan pendapat yang gimana-gimana karena kan bukan dari keyakinan gue gitu. Itu yang pertama, konsep soal Korin. Yang kedua adalah beberapa storyline yang menurut gue bisa menjadi mispersepsi terutama di bidang agama. Ini pendapat gue aja. Kalau misalnya kalian punya pendapat yang berbeda, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kita jangan berdebat soal agama ya. Ya kita diskusi baik-baik. Kita diskusi dengan pintar karena saya tahu video ini akan sampai ke beberapa orang bodoh di luar sana karena nyatanya ada orang bodoh yang datang ke sini buat komen-komen nggak nonton tapi komen gitu. Tetapi tolong orang pintar tolong speak up ya. Karena kenapa banyak orang bodoh? Orang bodoh itu ada karena diamnya orang pintar gitu. Oke? Yang menurut gue adalah yang bahaya karena bisa mispersepsi tentang agama adalah jadi di akhir kan si sosok penjahatnya ini ternyata si ustadznya itu. Lalu ustadznya itu akhirnya mengambil Korin semua siswanya jadi kesurupan massal. Tiba-tiba uminya datang solo fighter menyembuhkan semua siswi-siswinya kan dengan bantuan ayat doa. Nah, pas dia berdoa itu ternyata muncul Korinnya si kiai yang punya sekolah pesantren itu. Iya, itu juga itu sebenarnya ambigu nih. Itu Korinnya kiai atau ya itu arwahnya? Iya, karena kita sudah tahu kiainya itu sudah meninggal. Iya. Nah, balik lagi kan karena nggak ada pembedaan mana Korin, mana arwah. Itu juga nggak dijelasin. Itu juga pokoknya tiba-tiba ada kiai aja yang bentuknya tuh kayak hologram gitu ya, kayak hologram. Kalau kalian main ke Disneyland itu kayak gitu. Iya. Terus ya udah ada air doa, gue nggak tahu air doa itu diapakan. Somehow semua orang yang kesurupan tuh sembuh. Dan ternyata Ustadz ini tuh si Ujai sudah membunuh satu orang temennya Rara, yaitu si Ica. Yang mana sebelumnya habis disetubui sama dia kan. Mayat si Ica akhirnya dibawa ke masjid sama si Umi bilang, jangan ada yang keluar dari masjid, kita semua di sini. Tiba-tiba si ustadz di sana ritual lagi. Pada saat ustadz ritual di dalam masjid kesurupan masa lagi. Nah, di sini menurut gue adalah cukup fatal karena di film-film lain, di film-film barat, ya di gereja tuh bisa terlihat ada kesurupan. Kalau di film Thailand, kita pernah melihat di vihara ada pimak ganggu di tempat ibadah juga. Tempat ibadah. Tetapi kayak maksudnya kayak di masjid ini, masjid itu menurut gue sangat sakral loh. Maksudnya kayak nggak tahu ya vibes-nya masjid itu adalah suci dan masjid itu pasti selalu ada yang menjaga, bukan? Iya, enggak ya? Biasanya ada. Ini tuh bahaya banget karena ketika tempat ibadah itu tidak menjadi zona yang aman, maka kita harus kemana? Berlindung gitu. Kita harus berlindung kemana lagi? Kita yakin di tempat itu tuh nggak bisa ada roh jahat yang masuk. Kalau di real life. Tapi kan kalau di sini kan yang namanya film ya. Justru itu, karena makanya gue bilang ini tuh bisa menjadi kayak yang orang tadinya menggambarkan hal yang berbeda tentang masjid mungkin. Iya kan? Tapi gue rasa sih harusnya penonton udah pada pinter kayak bahwa ini ya udahlah ini film doang anjing, ini juga mengada-ngada filmnya. Tahu, maksudnya lebih ke terlalu imajinatif banget. Lebih ke gue nontonnya merasa lebih ke ini tuh inappropriate aja gitu. Kesurupan massal di masjid menurut gue kayak nggak pantas gitu. Gak pantas secara agama. Gua nggak tahu ya, mungkin tulis di kolom komentar kalau yang pernah ada lihat kesurupan massal di masjid. Kalau setahu gue kayak kesurupan massal tuh biasanya kayak di aula sekolah atau di kelas atau di lapangan. Iya. Nah kayak gitu biasanya. Tapi nggak tahu ya ada apa nggak kalau yang di masjid. Kayaknya belum, nggak ada deh kayaknya ya. Terus tiba-tiba setelah kesurupan massal di masjid itu mereka disuruh keluar. Ayo kita semua keluar. Padahal tadi katanya jangan ada yang keluar dari masjid. Nah, kata-kata jangan ada yang keluar dari masjid, menurut gue itu adalah kata-kata yang si Umi itu yakin kalau masjid itu adalah tempat yang aman, dilindungi sama Tuhan. Gua ngerti poin lu sih. Iya, maksudnya berarti kayak ada perasaan kita nggak dilindungi Tuhan, bahkan kita di dalam tempat ibadah nih, tapi kok kita nggak dilindungi Tuhan gitu. Nah, gua mengerti poin lu, mungkin maksudnya Geral itu gini. Jadi di awal itu yang pas Uminya bilang jangan keluar. Nah itu kan berarti persepsi orang, oh iya masjid tempat yang aman, gak bakal terjadi apa-apa, makanya ditutup kan ininya pas pintunya kebuka sendiri ditutup. Dan dia bilang Allah bersama kita kan. Nah berarti di dalam masjid itu si Umi meyakini ada Tuhan beserta mereka. Betul. Gitu. Nah tapi si Uminya lagi-lagi mematahkan apa yang sudah dia bilang dengan
karena sudah terjadi kesurupan massal di dalam masjid, si Uminya bilang, ayo kita keluar. Nah itu kan jadi kayak, hah? Jadi nggak aman nih gitu di masjid. Jadi itulah poin yang mau Gerald sampaikan. Poinnya adalah ketika tempat ibadah tidak bisa menjadi zona aman, ya iman kita harus kemana lagi? Intinya lah gitu ya. Kalian paham lah maksudnya. Kalau kalian juga punya pendapat yang berbeda, mungkin kalian bisa tulis di kolom Cuma kalau komentar. kejadiannya kayak di film yang segila itu sih kayaknya enggak sih kayaknya. Masalahnya Nggak bakal di sih. film itu mereka tuh kesurupan bukan karena hantu yang ada di masjid, tetapi hantu yang dikirim dari ritual gitu, ritualnya si Ustadz. Berarti kan si roh jatuh bisa menembus masjid gitu kan. Iya. Gitu loh. Bahkan si Vilo aja mengakui kalau misalnya jam-jam subuh itu ketika udah ada suara azan itu dia merasa lebih aman, lebih tenang gitu, udah nggak ada gangguan gitu. Selanjutnya? Selanjutnya adalah ketika mereka keluar dari masjid, muncullah si Ustadz itu dari ujung sana, Ustadz itu. Tiba-tiba si Umi maju dengan, saya tidak takut dengan kamu, Allah bersamaku gitu kata dia kan. Itu kenapa jadi scene heroik anjing? Ini battle nih ya, Dewi Api sama Dewi Asih. Dewi Asih. Si Umi berdoa kan, tiba-tiba muncullah korin-korin kiai yang Bukan punya korin, story. kayak gue nggak tahu juga itu Itu korin nggak dijelasin lagi. atau arwahnya si Kiai Mustafa ya. Iya. Arwah tuh tiba-tiba mengelilingi Hologram lah, istilahnya kita sebutlah hologram Kiai Mustafa gitu. mengelilingi si Ustadz itu kan, didoa-doakan pakai ayat-ayat Islam, gue nggak tahu itu ayat-ayat apa. Tiba-tiba kage bunsin jadi banyak. Tiba-tiba dia berteriak, tiba-tiba dia meledak. Dor. Terus si Umi yang lagi pegang ini, sudah kalian lari ke sana. Iya. Ya kan lari ke sana, Tiba-tiba tasbihnya dijatuhin. tasbihnya dipukul, terus si Umi ditusuk. Yang nusuk siapa? Si Ustadz itu. Ustadz Ustadz Jelani ternyata tidak mati. Nah, ini poin ketiga menurut gue sangat bahaya. Kenapa bahaya? Scene yang tadi yang gue ceritakan tuh kita digambarkan kalau tempat ibadah, tempat suci tidak bisa melindungi kita dari iblis. Iya. Ini lebih parah lagi. Doa tidak bisa melindungi kita dari iblis. Maksudnya doa jadi setidak overpower itu doa. Doa. Di mana-mana film, lu doa kalau doanya Udah udah habis. bener, apalagi yang doa itu ustazah kan si Umi itu kan. Itu harusnya overpower harusnya, sampai situ udah kelar Semua harusnya. film, gak usah kayak let's say Conjuring anjir. Ini masa dibikin overpower Kodrat. Masa doa kalah? Kodrat yang hantunya iblis dari neraka anjing. Si siapa Jelani? Iya. Si Kodrat yang iblis dari neraka aja kalah sama kekuatan doa. Iya. Ini didoain itu nggak kalah. Jadi kayak maksudku iman itu dimatikan di sini, kayak sudah tidak bisa berserah ke rumah ibadah. Ketika doa sudah tidak menyelamatkan, lalu aku harus meminta tolong ke siapa gitu. Iya, gua hati-hati nih kalau ada orang-orang Lemah. nih, ini orang-orang ateis nih nonton ini pasti seneng kayak Ketawa tuh tuh kan. Nah iya itu. Pasti Makanya lu ngapain capek-capek berdoa? Ngapain lu capek-capek berlindung sama Tuhan? Nah, masalahnya ini jadi nyenengin orang ateis nih. digambarkan kayak di awal doanya tuh udah sepowerful itu sampai dia meledak loh. Kayak keluarin Iya, cahaya. harusnya sampai situ kelar. Harusnya udah kelar sampai Udah situ. kayak gitu. Oh ya udah, iya doa kan ya, doa karena doa itu udah paling overpower lah. Kayak meskipun gue nggak bisa terima konsep logikanya orang meledak didoakan, Iya. tetapi itu cukup sampai situ gue lebih bisa terima daripada ini yang endingnya adalah si Ustadz itu akhirnya mengejar rombongan itu. Walaupun ngejarnya jalan kaki tapi tetap kekejar. ngejar jalan kaki, mereka udah pergi lama banget tuh. Terus tapi tetap kekejar. Terus akhirnya Udah kayak Jason anjing. oh iya. Udah kayak Jason kan ngejarnya jalan. Predator 13 ya. Iya, Jason kan ngejarnya jalan tapi kekejar anjing. Akhirnya penyelesaiannya dengan apa? Dengan si Umi Hana yang yaitu istrinya si Jalani itu ngecekek dia, terus bunuh-bunuhan segala macam. Akhirnya ada si si Zahra yang mana adalah yang tadi ketuanya itu adalah dipeluk dan dia dilempar dia ke Ustadz Jailaninya dilempar. Ustadz Jailaninya dilempar ke sungai. Dilemparnya bukan cuma dilempar, dibanting ke belakang kayak Smackdown kayak WWE. iya kayak Smackdown anjing. Kata Mati gue lah dia di sungai. itu what the fuck banget, coy. Gue tuh seperti ingin menghentikan ingatan gue tuh di scene doa aja sih udah. Ya sampai doa aja udah, Menurut hentikan gue, di situ aja ya. Gue ingin membuat cerita gue sendiri ketika doa itu selesai, Umi masih hidup,
semuanya hidup dengan bahagia karena Tuhan melindungi kita semua gitu. Iya, udah kalau gitu udah. Pesannya mau apa? Pesannya mau Tuhan menolong? Nggak ada Tuhan menolong. Nggak ada adegan Tuhan menolong di sini. Mau pesannya apa? Agama? Ini mau berbicara soal agama? Nggak ada. Ini sesat sih. Lebih nggak jelas terakhir pesannya. Dia ada pesan kayak menjelang maghrib gitu kan. Ada pesan layanan masyarakat gitu. Kalau kalian mengalami pelecehan seksual, segera laporkan kepada bla 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 bla. Itu lebih fatal lagi. Ya. Menurut gue, ini yang paling fatal ya. Mereka berbicara soal pelecehan seksual. Jadi ceritanya emang si Ustadz ini, dia suka melakukan pelecehan seksual terhadap siswi-siswi di sana. Yang mana sebenarnya gue nggak tahu ya kalau pondok pesantren wanita, apakah boleh diajar oleh seorang ustadz sendirinya laki-laki di situ. Gue juga kebetulan bukan alumni pesantren, jadi gue nggak tahu. Tapi setahu gue memang, kalaupun itu yang ngajar ustadz, dia harusnya nggak cuma satu, ada beberapa gurunya atau ustadznya. Iya, jadi di sini tuh benar-benar lagi-lagi ya masalah film sekolah-sekolah di Indonesia. Sekolah yang diajar hanya oleh 2 guru ya. Seolah-olah guru ini tuh guru ngajar matematika iya, PPKN iya, agama iya anjing. Jadi si ustadz ini tuh suka melecehkan perempuan-perempuan kan di situ. Termasuk ketika dia menjalankan ritual Korin itu, dia itu adalah ingin mengontrol semua siswinya biar dia tuh bisa kayak mencabuli mereka kapanpun. Itu sangat bodoh sih. Gue tahu sebenarnya film ini tuh diangkat dari isu yang sedang ada di masyarakat, yaitu ya kita baca lah beritanya ya di pondok pesantren banyak seringkali santri yang dilecehkan. Ya. Gue bukannya yang mengada-ngada, itu beritanya sudah ada beberapa kali. Iya. Gue tahu film ini tuh berangkat dari sana gitu. Film ini tuh ingin kasih tahu kalau di pondok pesantren pun ada loh pelecehan seksual, tetapi cara penyampaiannya bukan seperti ini gitu. Iya. Masa begini ya. Jadi kayak di suatu hari si Yolanda ingin melapori kejadian di sekolah itu ke kiai. Mereka belum tahu kiainya itu meninggal. Mereka mau cari nomornya kiai di dalam ruang guru kan. Ternyata si Yolanda bilang, "Ra, kamu jaga di depan pintu ya, jangan sampai kelihatan." Si Rara yang menjaga di depan pintu, yang ternyata dia itu anak indigo, guys. Yang sebenarnya kemampuan indigonya pun ini sangat useless, tidak berguna, tidak ada apapun, berpengaruh apapun, membawa cerita kemanapun, tidak ada. Gak jelas. Cuma ya tiba-tiba dia tuh dibuat indigo aja gitu. Lalu dia melihat ada korinnya dari temennya. Dikejar korinnya, membuat pintu itu nggak ada yang jaga. Dia dapatlah nomornya kiai si Yolanda yang di dalam ruangan itu. Ternyata masuk tuh si Umi kan. Uminya masuk, ketahuan lah dia. HP-nya disita. Karena kan kalau di pesantren nggak boleh bawa HP. Si Yolanda bilang, Umi, tapi Umi harus lihat dulu video yang ada di dalam sini. Si Umi, enggak lah, kamu tahu peraturan di pesantren ini segala macam. Tapi kita semua dilecehkan. Terus si Umi diem. Tapi tetap HP-nya enggak. Tapi si ini Ustadz Uja ini aliran sesat. Udah dibilang kayak gitu. Tapi akhirnya tetap HP itu diambil dan si Umi bersikap bodoh amat. Itu aja sudah aneh kan. Sebenarnya si Umi ini ada di pihak si Ustadz, ada di pihak si santri. Karena ketika dilaporkan seperti itu, dia terkesan seperti diam saja. Justru kan kalau terkesan menutupi malah. Justru kan ketika ini ditayangkan nih, dan pesan lu adalah hati-hati terhadap pelecehan seksual, laporkan. Orang menonton ini tuh bukannya ingin melaporkan, tapi jadi takut melaporkan. Betul. Karena kayak misalnya gue pelaku pelecehan seksual kan, gue nonton film ini. Iya juga ya. Ntar kalau gue laporkan ternyata si guru itu temennya. Si guru yang melecehkan gue, malah makin abis gue. Atau enggak kalau misalnya ternyata si guru itu diemin gue, atau misalnya ternyata si guru itu nggak ngegubris gue, ya. Jadi pesannya mau dibawa kemana gitu. Betul. Film ini. Semuanya fail, semua pesannya fail, tidak ada yang berhasil nyampe di gue gitu ya. Terutama mereka mematahkan sendiri apa yang udah mereka bangun. Ya, itu dia. Itu poinnya. Ya udah sih, paling selanjutnya kita ada satu lagi sih detail kecil yang aneh banget adalah ketika Corin bisa mengambil pisau. Iya. Sama ini juga tadi kan kata lu pesan yang ketika orang mau mengadu di pelecehan seksual mau diaduin tapi jadinya dicuekin gitu, jadinya malah orang nggak jadi ngelapor. Sama juga ini mengajarkan menurut gue ya, kalau misalnya kita udah melaporkan tapi dilecehi, berarti kita bunuh aja ustadznya.
Karena terakhirnya Ustadznya dibunuh anjir sama si Zahra. Bukan cuma Zara, Yolanda juga berusaha Yolanda membunuh juga Ustadz. berusaha membunuh si Ustadznya anjing. Seolah-olah santrinya ini saking udah traumanya, jadi psikopat anjing. Dan di akhir pun, korin-korin siswa-siswa itu masih tetap sama dengan wujud yang menyeramkan Betul. dan terlihat jahat gitu. Enggak. Jadi solusinya apa? Nggak ada. 110 menit film ini Sampai the ending pun si Ustadznya udah mati terbunuh pun sama si santri-santrinya itu, korinnya itu masih jahat. Masih ada korinnya si siswa atau santri-santrinya itu masih ada. Tidak, kita tidak tahu dia jahat atau tidak, cuma terlihat jahat. Terlihat jahat. Terlihat jahat. Karena kan kalau kita lihat di sini tuh korin ada dua ya, kayak Iya. satu korin yang terlihat jahat, yaitu kayak korin-korin yang ngein mereka, sama korin yang wujudnya baik kayak korinnya si Ustadz gitu. Iya. Nah, yang terakhir itu semuanya tuh korinnya korin-korin yang terlihat jahat, ya Iya. kita asumsikan itu korin jahat Iya, betul. gitu. Langsung aja lah kita bahas film ini dengan salah satu profesor kita yang kali ini dia sedikit melunak. Jadi SB, Apa itu? Sarjana Banci. Sarjana Banci. Kita panggilkan dia Profesor AS. Jujur ya, kita sangat menunggu kritikan pedas Iya, dari seorang Profesor Profesor AS di Hayes. film ini tuh, karena bukan cuma kita yang menunggu ya, karena netizen di luar sana sangat menunggu Iya. kritikan pedas dari Profesor AS. Keseluruhan film dulu ini dulu. Film ini, maaf ya Bu, yang dosen saya yang nonton ini, dosen saya yang menulis film ini. Kesan saya, tapi aku tetap suka. Ibu masih dosen favorit saya. Aku rasa film ini terlalu dipanjang-panjangin di sisi konfliknya sih. Dan dengan akhir yang solusinya seperti itu, ya aku rasa film ini nggak harus sampai 110 menit. Itu sih. Oke. Hal yang HS suka dulu dari film ini. Film ini menggunakan teknik Dutch angle. Wow, apa itu? Jadi Dutch angle adalah teknik seorang sinematografer yang memberikan movement dengan konsep miring untuk memberikan sesuatu yang tidak benar atau situasi yang sangat Salah. mencurigakan. Contohnya? Contohnya seperti adegan ketika lorongnya lagi kosong, tiba-tiba kamera miring sendiri. Iya, Itu iya, menunjukkan bahwa ada sesuatu yang aneh yang akan terjadi. Di lorong itu. Itu iya, namanya iya. Dutch angle. Oke. Yang mana terjadi ini ya, kesurupan massal. Kesurupan lorong massal itu. pada akhirnya. Oke, lalu? Dan yang kesuka lainnya ini sih, ada adegan kesurupan si Ica yang dia jadi kayang, itu cukup serem sih. Yang Iya, makanya iya, jadi iya, hitam. Iya, itu makanya itu tadi udah aku bilang sih, itu adegan kesurupan tuh adegan top tier. Yang pertama yang pertama adegan kamar mandi, yang kedua adegan kesurupan, udah itu aja. Yang aku kurang suka kali ya. Ya, lu konsep. Tadi udah banyak yang diwakilin ya, cuman Pak Ustadznya tiba-tiba bisa teleport, bisa jadi asap, tapi editan di asapnya itu aneh banget sih. Kayak black smoke, Kayak black smoke over green edit. screen, black smoke green screen, cari di YouTube itu ya. Black smoke green screen effect. Itu aja sih. Oke, jadi kita langsung Rating aja. masuk ke rating. Kalau dari aku sangat disayangkan IDN dari film Sri Mulat lalu ke Inang. Menurut gue sangat disayangkan harus ada film ini di akhir tahun yang sangat Iya. file aslinya mungkin bisa ditaruh di selembar map, terus diserahkan ke Badan Intelijen Negara. Diklasifikasi sebagai file berbahaya, dikubur rapat-rapat dalam sistem pertahanan negara. Agar tidak ada kaum-kaum yang tersesat gitu. Kalau menurut gua sih film ini filenya harus dimasukin flash disk lalu dibiarkan dimakan ikan paus ya. Biar dia terbawa di laut lepas gitu. Pas tidak ada yang tahu ya. Iya. Dan ini penting loh. Apa? Biar tidak merusak kedua film lainnya dari IDN. Betul, Sri Mulat tuh bagus banget Sri IDN. Mulat dan Inang bagus banget, gue bilang ya. Sri Mulat dan Inang. Mulat tuh gua suka banget. Sri Mulat, Inang kita nggak sempat review, Iya. tetapi aku udah nonton dan Inang itu aku bahkan kasih 8. Kenapa? Ini apa? Oke, rating dari aku kasih ya 4 ya. 4 itu untuk actingnya pemain utamanya lah semuanya, sampai mereka bolak-balik segala Sampai nyayat-nyayat tangan sendiri anjing. itu keren sih. Jadi kayak 4 buat acting. Gua 5 sih, karena ya bener actingnya ketolong banget, sama sinematografinya bagus banget ya, IDN lah ya. Terus dialog bahasa Sundanya, apalagi gue sebagai ya keturunan Sunda melihat itu kayak natural sih, cukup natural. Kalau story-nya nggak usah lah ya.
HS berapa HS? Kalau aku 5 juga sih, karena aku masih nikmatin kameranya dan ini suasana alam di dekat pesantrennya juga. Betul, itu juga nolong sih. Satu lagi karena sudah pasti dosenmu yang terbaik juga menulis film ini dong. Iya, menulis film ini dosen favoritku. Kalau yang sedang tayang di bioskop bisa kalian nonton, nggak tahu sampai kapan ya. Kalau kalian nggak mau buang-buang uang, nontonlah Violence Night. Nonton Violence Night. Ya Udah. buat yang suka gore, lu harus ini dulu disclaimer dulu tolol. Ntar Iya, orang betul. nonton-nonton yang nggak suka gore kaget goblok. Ya kalau kalian tahu Home Alone, lu tahu Home Alone nggak? Iya. Nah itu Home Alone versi gore-nya. Versi gore-nya. Iya, pokoknya biar nggak rugi duitnya, kalian nontonnya itu aja. Tapi kalau kalian mau nonton semua filmnya silakan kalau kalian punya kebanyakan duit. Semoga bisa kenonton ya itu film sebelum apa? Tumbal Kanjeng Iblis. Karena itu tanggal 22. Kita tanggal 22 udah mulai pada libur soalnya gitu. Iya. Ya udah terima kasih buat semua sudah menonton. Sampai ketemu di ADC berikutnya. Bye.